Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok untuk mengerjakan tugas mata kuliah statistika yang beranggotakan yang pertama Rizal Abdul Basit, lalu Ersan Dimukibila, dan saya sendiri Aziz Sulaiman. Nama saya adalah Rizal Abdul Basit, NRP 201111027, dan ini adalah data responden kelayakan kelas 10 MI Alma Arif Wonosari. Variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel kenyamanan dan kebersihan, sementara variabel independen adalah variabel kualitas. Dari data di atas, kita mencari residu menggunakan SPSS dan memiliki hasil koefisien A seperti berikut. Dari data di atas, kita dapat membaca nilai standar dari kebersihan dan kenyamanan di mana selisih dari keduanya menghasilkan residu. Metode grafis, hasil grafis ini adalah hasil grafis dari residu. Data yang digunakan dianggap normal karena telah memenuhi syarat seperti kurva berbentuk seperti lonceng. Hanya sedikit data yang kecil dan besar. Sebagian besar mengumpul di tengah. Metode Kolmogorov. Dengan melakukan metode Kolmogorov pada SPSS memiliki output sebagai berikut. Diketahui bahwa nilai signifikansi asim sig2 telet sebesar 0,200 lebih dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Saya Ersan Dimukibila, NRP 201111021 akan menjelaskan metode Shapiro. Metode Shapiro, dengan melakukan metode Shapiro pada SPSS memiliki output sebagai berikut. Data tersebut diasumsikan berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Uji heteros. Data tersebut terjadi gejala heteros karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Uji linearitas. Dengan melakukan uji linearitas pada SPSS memiliki output sebagai berikut. Hubungan Y dengan X2 bernilai signifikansi 0,159, maka ada hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan Y dengan X1 bernilai 0,885, maka ada hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, saya Aziz Sulaiman dengan NRP 201111043. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi. Setelah melakukan uji normalitas, uji linearitas, uji heteros, maka data dapat dilakukan uji regresi linear sederhana atau linear berganda. Variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel kenyamanan dan kebersihan, sementara variabel dependen adalah variabel kualitas. Analisis regresi menggunakan metode Henter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angka yang kosong. Yang kedua, dengan tampilan model summary ini, apa sih yang dapat kita baca? Yang pertama, nilai R square. Nilai R square 0,200 adanya pengaruh kebersihan dan kenyamanan terhadap kualitas kelas sebesar 20%. Sedangkan 80% kualitas dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Lalu next kita masuk ke uji hipotesis uji T. Di sini pertama kita akan mencari tabel T. Yaitu tabel T sama dengan 0,025 dengan jumlah dengan range 27 sama dengan 2,052. Jika kita lihat pada tabel T. Lalu kita membuat hipotesis. Yang pertama H0. Tidak ada pengaruh kebersihan X1 dan kenyamanan X2 terhadap kualitas Y.
Yang kedua, H1 ada pengaruh kebersihan. Ada pengaruh kebersihan X1 terhadap kualitas Y. H2, ada pengaruh kenyamanan X2 terhadap kualitas Y. Lalu selanjutnya, berdasarkan dua uji T tersebut, maka H0 diterima bahwa tidak ada pengaruh kebersihan X1 dan kenyamanan. Saya ulang. Itu katanya. Next. Lalu ini adalah hasil dari uji. Uji T yang pertama, berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai T hitung variabel kebersihan adalah min 2,0029, lebih kecil dari T tabel 2052. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh kebersihan X1 terhadap kualitas Y. Lalu uji T yang kedua, berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai T hitung variabel kebersihan adalah 1656, yaitu lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,052. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh kenyamanan X1 terhadap kualitas Y. Balik. Berdasarkan dua uji T tersebut, maka H0 diterima bahwa tidak ada pengaruh kebersihan X1 dan kenyamanan X2 terhadap kualitas Y menggunakan uji T. Lalu next akan masuk ke uji F simultan. Yang pertama, uji F simultan berdasarkan SIG. Kita mempunyai hipotesis H0 tidak ada pengaruh kebersihan X1 dan kenyamanan X2 terhadap kualitas Y. Lalu HA ada pengaruh kebersihan X1 dan kenyamanan X2 terhadap kualitas Y. Keputusannya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka HA diterima. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka H0 ditolak. Lalu kita akan dilihatkan oleh tabel ANOVA. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai signifikansinya 0,049, yaitu lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka HA diterima. Kesimpulannya, HA diterima berarti bahwa kebersihan X1 dan kenyamanan X2 secara simultan terhadap kualitas Y. Lalu next, uji F simultan berdasarkan tabel F. Kita memiliki hipotesis H0 tidak ada pengaruh kebersihan X1 dan kenyamanan X2 simultan terhadap kualitas. HA ada pengaruh kebersihan dan kenyamanan X2 simultan terhadap kualitas Y. Keputusan, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka HA diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Dari tabel yang kita lihat, kita mengetahui tabel F yaitu 3,34. Berdasarkan output di atas, SPSS di atas, nilai F hitung yaitu 3,369. Itu lebih besar daripada F tabel yaitu 3,34. Maka HA diterima. Kesimpulannya, berdasarkan kedua pembahasan uji F di atas, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa kebersihan X1 dan kenyamanan X2 secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Y. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.